Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada malam hari ini yaitu tentang NPWP. NPWP, apa sih pengertian dari NPWP? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP. Apa saja itu fungsi NPWP? 1. Sebagai sarana yang dipergunakan untuk bisa mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Kedua, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, NPWP berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setelah itu, apa sih pengertian dari nomor pokok pengusaha kena pajak? Atau bisa kita sebut dengan NPPKP. NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian selanjutnya, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih dari 600 juta. Yang dikecualikan untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut. Setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun di bawah penghasilan tidak kena pajak. Kemudian, wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja, yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau bisa kita sebut dengan PKP pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut. 1. Pengusaha yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak lebih dari 600 juta setahun. Kemudian, pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang kena pajak. Ketiga, pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak. Di sini ada jangka waktu pendaftaran NPWP dan pelaporan PPKP. NPWP untuk wajib pajak atau orang pribadi usahawan paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan atau berdiri. Sedangkan untuk PPKP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau atas kemauan sendiri wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan. Di manakah kita dapat mendaftar NPWP? Pertama, di kantor pelayanan pajak. Kedua, di kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. Yang ketiga, kita bisa mendaftarkan NPWP melalui online atau e-registration atau www.pajak.go.id. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP atau PPKP bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu 1. Usahawan. Kedua, non-usahawan. Usahawan dan non-usahawan dapat mengisi dan menandatangani sendiri atau kuasa khusus formulir pendaftaran. Yang pertama, untuk usahawan dapat dilampiri 1. Fotokopi KTP atau SIM
KK atau paspor, kemudian surat izin usaha atau keterangan tempat usaha. Sedangkan untuk non-usahawan dapat melampiri KTP atau SIM atau KK dan ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing. Keterangan di sini adalah untuk NPWP paling lama pada hari kerja berikutnya, sedangkan untuk NPPKP paling lama 3 hari kerja. Ini adalah proses atau keterangan dalam mendaftarkan NPWP. Kemudian di sini ada syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP atau PPKP, wajib pajak badan dan pemungut atau pemotong dalam jangka waktu penerbitan. Di mana di sini ada 3 kategori. Ada wajib pajak badan, ada wajib pajak orang pribadi, ada pemungut atau pemotong. Di mana di sini dari ketiga wajib pajak tersebut dapat mengisi dan menandatangani sendiri atau kuasa khusus formulir pendaftaran apabila 1. Badan harus melampirkan fotokopi akte pendirian, KTP salah seorang pengurus, dan surat izin usaha atau keterangan tempat usaha. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi wajib melampirkan perjanjian kerjasama sebagai karyawan serta NPWP masing-masing anggota. Sedangkan yang ketiga, pemungut atau pemotong dapat melampirkan fotokopi 1. Surat penunjukan sebagai bendahara dan tanda bukti diri bendaharawan. Nah, apabila wajib pajak pindah alamat, maka harus adanya permohonan wajib pajak dengan surat pernyataan pindah dari KPP lama ke KPP baru. KPP lama harus menerbitkan surat pindah kepada wajib pajak untuk diserahkan kepada KPP baru. Sedangkan KPP baru tindasan pernyataan pindah oleh wajib pajak yang dikirimkan ke KPP lama. Di mana KPP lama dan KPP baru ini, KPP baru menerbitkan NPWP dan atau NPPKP dengan menggunakan nomor lama dan mengganti kode KPP baru. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal 1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 3. Warisan yang sudah terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. 4. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang 5. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang NPWP dan NPPKP. Terima kasih.